Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Utami Borolubis dengan NIM 1205012370. Di sini saya membuat video tentang kuis sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu soal yang pertama. Jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Nah, secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan software. Nah, suatu sistem operasi yang modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Nah, struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Nah, berikut ini adalah struktur sistem operasi. Ada sistem sederhana, berlapis, atau layer system, kernel mikro, modular, mesin maya atau virtual machine, client server mode, dan sistem berorientasi objek. Nah, ini merupakan diagramnya. Nah, pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut Avi Silverskatz, Peter Galvin, dan Greg Kidne, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut, yaitu komponen utamanya yaitu ada user and another system program. Nah, selanjutnya softwarenya ada GUI, Basic Command Line, dan User Interface. Selanjutnya ada sistem call yang menjabatani user interface tadi, dan SO-nya software. Nah, selanjutnya ada software yaitu ada program execution, input output operation, file system, communication, resource allocation, accounting, error detection, protection, and security. Selanjutnya ada operating system, dan selanjutnya ada hardware. Nah, tadi saya bilang adalah sistem operasi merupakan penghubung antara softwarenya dan hardwarenya. Soal yang kedua yaitu jelaskanlah mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Nah, status pada proses sistem operasi terdiri dari new yang merupakan proses sedang dibuat atau dipersiapkan. Selanjutnya adalah running, instruksi sudah dikerjakan atau dieksekusi. Selanjutnya adalah waiting, yaitu proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi termasuk penyelesaian input output atau penerimaan sinyal. Selanjutnya adalah ready, proses sedang menunggu untuk diproses. Selanjutnya adalah terminated, yaitu proses telah selesai dijalankan. Selanjutnya yaitu diagram proses state, di mana setiap proses akan dimulai pada tahapan status new. Nah, selanjutnya proses tadi jika telah siap maka akan memasuki status ready. Nah, selanjutnya setelah proses tersebut ready, dia akan menuju running. Nah, running ini tadi adalah instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Nah, pada saat keadaan status running, dia akan terdapat 3 kemungkinan ya proses itu akan dijalankan. Yang pertama yaitu ke terminated, atau dia ulang lagi ke ready, atau dia pergi ke status waiting. Nah, jika running proses telah dieksekusi telah memang sudah benar siap, maka dia akan langsung ke terminated karena langsung selesai prosesnya. Namun jika dia perlu diinterupsi lagi, maka dia akan pergi ke ready. Nah, setelah itu dia akan menunggu penjadwalan untuk diproses. Setelah itu kalau dia sudah selesai, maka dia akan pergi lagi ke running dan pergi juga ke terminated. Nah, selanjutnya jika dia membutuhkan seperti perangkat input output, maka dia pergi ke waiting. Nah, setelah proses tersebut telah selesai atau perangkat input outputnya telah selesai dijalankan, maka dia akan status ready dan kembali ke status running, setelah itu ke terminated. Nah, selanjutnya soal ketiga yaitu ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma first come first serve first atau FCFS. Kedua yaitu yang B, shortest job first atau SJF, non prompt type dan prompt type. Yang C, round robin FCFS dan prompt type. Ini merupakan tabel proses, waktu datang, dan waktu yang dibutuhkan selama proses. Nah, yang pertama kita akan ke first come first serve first. Nah, first come first serve ini merupakan proses yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek.
sini kita dapat lihat bahwa prosesnya itu ada P1, P2, P3 dan P4. Selanjutnya P1 datang pada waktu 0,0 dan menghabiskan waktu 7 satuan waktu. Selanjutnya P2 datang pada waktu 2,0 dan menghabiskan waktu 4 satuan waktu. Selanjutnya P3 datang pada waktu 4,0 dan menghabiskan waktu 1. Setelah itu P4 datang pada waktu 5,0 dan menghabiskan waktu 4 satuan waktu. Nah, selanjutnya P1 datang pada waktu 0. Nah, ini adalah satuan waktunya 0, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 16. Ini adalah satuan waktunya. Sedangkan P1 ini yang merupakan prosesnya, P2, P3, P4 ini prosesnya. Dan Erkinler-Redique, yaitu ini merupakan siapa yang diproses. Nah, karena P1 datang lebih awal pada waktu 0,0, maka P1 langsung diproses. Nah, selanjutnya P2 datang pada waktu 2,0, maka masukkan dia ke status P2 yaitu 2, waktunya 2. Selanjutnya P3 datang di waktu 4, maka pada waktu keempat datang si P3, dan selanjutnya pada waktu P4 pada waktu kelima datang P4. Namun pada tahap ini P1 dulu yang diproses karena dia membutuhkan 7 satuan waktu. Nah, saat pada waktu setelah sampai ke 7, pada waktu ke-7, maka langsung P2 yang diproses. Nah, selanjutnya dia membutuhkan waktu 4 satuan waktu, berarti 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, saat P2 ini telah sampai ke waktu ke-11, maka langsung P3 yang diproses. Nah, selanjutnya P3 membutuhkan hanya satu satuan waktu, maka pada saat ke waktu ke-12 P4 langsung diproses, langsung masuk ke tahapan proses. Nah, selanjutnya P4 ini membutuhkan 4 satuan waktu, maka 12 ditambah 4 sama dengan 16, maka P4 diproses hingga dari waktu ke-12 hingga waktu ke-16. Nah, yang ditanyakan tadi adalah waktu tunggu rata-rata. Nah, sebelum menghitung waktu tunggu rata-ratanya, kita harus tahu dulu waktu tunggu untuk setiap proses. Nah, waktu tunggu untuk P1 adalah 0 karena dia langsung masuk, dia langsung diproses. Selanjutnya P2 adalah 5. Mengapa 5? Karena ini dia waktu dia diproses adalah waktu ke-7, sedangkan dia sudah mengantri sejak waktu kedua, maka 7 dikurang 2 sama dengan 5. Selanjutnya P3 sama dengan 7. Mengapa? Karena P3 ini sudah diproses pada waktu ke-11, namun dia sudah menunggu pada waktu ke-4, maka 11 kurang 4 sama dengan 7. Selanjutnya P4 diproses pada waktu ke-7 juga karena dia dimulai diproses pada waktu ke-12 namun sudah menunggu pada waktu 5, maka 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, selanjutnya waiting time rata-ratanya adalah waktu tunggu yang diproses tadi dijumlahkan, yaitu 0 ditambah 5 ditambah 7 dan ditambah 7, selanjutnya dibagi 4, maka hasilnya 4,75 satuan waktu. Selanjutnya shortest job first, non-prompt type dan prompt type. Nah, di sini saya akan membahas tentang non-prompt type dulu. Non-prompt type itu SJF pada non-prompt type yaitu jika proses yang kita memiliki AT yang sama atau arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil atau pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, ini dianya, maka P1 datang pada 0,0, maka langsung diproses dengan burst time 7. Selanjutnya pada waktu kedua P2 masuk dengan burst time 4, P3 masuk pada waktu keempat dengan burst time 1. Selanjutnya P4 masuk pada waktu kelima dengan burst time 4. Nah, selanjutnya pada waktu ke-7 kan P1 sudah selesai diproses, maka masuk P2, P3 dan P4 kan. Nah, namun pada P2, P3 dan P4 ini P3 lah yang memiliki burst time paling pendek atau paling kecil. Karena kan katanya proses yang BT-nya paling kecil akan dilayani terlebih dahulu, maka P3 lah yang dilayani terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada salah ketik. P2 karena dia cuma membutuhkan satuan waktu, maka dia 7 ke 8. Selanjutnya P2 dan P4 masuk ke dalam antrian, namun karena P2 dan P4 memiliki burst time sama, maka kita ambil dulu yang pertama datang yaitu P2. Maka P2 langsung diproses dengan burst time-nya 4, 8 tambah 4 sama dengan 12. Maka selanjutnya P4 yang terakhir diproses dengan burst time 4, berarti 12 tambah 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya waktu tunggunya untuk P1 sama dengan 0 karena dia langsung diproses. Selanjutnya P2 sama dengan 6. Mengapa? Karena dia diproses pada waktu ke-8, sedangkan dia mengantri dari waktu kedua.
Selanjutnya P3 sama dengan 3 karena dia diproses pada waktu ke-7, sedangkan dia datang pada waktu ke-4, maka 7 kurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya P4 memiliki waktu tunggu 7, yaitu karena dia diproses pada waktu 12, sedangkan dia datang pada waktu 5. 12 kurang 5 sama dengan 7. Maka waiting time rata-ratanya adalah jumlah waktu tunggu seluruh proses dibagi dengan jumlah prosesnya. Hasilnya adalah 4,25 satuan waktu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu SJF dengan prompt type. Nah, yaitu jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Langsung saja kita ke current chart-nya. Nah, P1 langsung diproses ya, adanya karena dia hanya datang pada waktu 0,0. Selanjutnya P2 masuk pada waktu kedua dengan burst time 4. Nah, P1 tadi ini dia kan burst time-nya ada 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, berarti burst time P2 lebih kecil daripada burst time P1. Sisa burst time P1, maka P2 duluan yang diproses. Selanjutnya dianya pada waktu keempat datang si P3 bawa burst time 1. Nah, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka karena P3, burst time P3 lebih kecil daripada burst time P2, maka P3 juga dijalankan, sedangkan P2 dan P1 dijadikan antrian selanjutnya. Nah, selanjutnya pada waktu kelima datang lagi si P4 dengan burst time 4. Nah, karena kan P3 tadi kan satu satuan waktu, maka 4 ke 5 sudah selesai diproses, masuk si P2. Karena P4 dan P5 memiliki burst time yang lebih besar daripada P2, maka P2 diproses terlebih dahulu. Selanjutnya pada waktu ke-7, P2 ini sudah selesai diproseskan karena 5 ditambah 2 sama dengan 7, maka pada waktu 7 P2 sudah selesai diproses. Selanjutnya P4 dan P5 yang akan diproses, namun P4 memiliki burst time yang lebih kecil daripada P1, maka P4 duluan yang diproses. Selanjutnya pada waktu ke-11, 7 tambah 4 kan 11 nih, maka P4 selesai diproses dan selanjutnya P1 yang diproses dengan burst time 5, maka 11 tambah 5 sama dengan 16, maka pada burst time pada waktu ke-16 P1 selesai diproses. Maka untuk waktu tunggunya yaitu P1 sama dengan 9, dikarenakan apa? Karena dia 11 dikurang dengan 2 sama dengan 9. Selanjutnya P2 itu karena dia tadi dimulai dari sini ya diprosesnya ya, P2 dari sini 5 dikurangi 5 dikurang 4 ya, 5 kurang 4 1 P3 sama dengan 0 karena P3 langsung diproses. Selanjutnya P4 nya sama dengan 2, 7 dikurang 5 kan dia ngantri dari P4 sini kan, jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi P3 tadi P1 kan 11 dikurangi 2, kurangi 2 sini, P2 setelah dijumlahkan dibagi 4 hasilnya adalah 3 satuan waktu. Selanjutnya ada round robin, FCFS dan prompt type. Nah, kita kerjakan dulu yang FCFS. Nah, tadi itu pengertiannya yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antara akhir untuk diproses kembali. Pada round robin dibutuhkan quantity time. Di sini saya membuat quantity time-nya itu sama dengan 2. Langsung saja kita lihat, ini langsung aja ya, berarti dia datang ini langsung udah masukin ke 1, P2, P3, P4. Nah, waktu P1 ini udah burst time-nya 7 nih, karena saya buat tadi quantity time-nya 2, maka dia 0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, ke-10 kayak gitu. Jadinya itu quantity time itu adalah selang waktunya. Selanjutnya P1 sama dengan 7, P1 burst time-nya
selanjutnya P2 dengan berstep 4, P3 1, P4 4. Nah selanjutnya pada waktu kedua ini 0 kedua, pada selang waktu kedua kan tadi kuantitasnya 2. Nah selanjutnya P2 masuk ke antrian, sedangkan P1 dia melanjutkan antri di belakang. 7 dikurangi 2 sama dengan 5, makanya dia masuk ke antrian selanjutnya. Nah selanjutnya pada kuantitas keempat, pada waktu keempat P3 masuk ke proses dan hanya membutuhkan satu satuan waktu. Maka selanjutnya P2 ini antri lagi ke belakang karena dia tadi cuma menghabiskan 2 satuan waktu, sedangkan dia ada 4 tadi kan, berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya P3 membutuhkan satu satuan waktu aja, maka dia langsung ke P5 ini, P3 langsung selesai diproses. Nah masuklah si P4 dengan berstep 4 dan diproses membutuhkan, karena kuantitasnya tadi 2, maka langsung saja 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah P4 ini dia antri lagi ke sini karena 4 kurang 2 kan sama dengan 2 dan P1 nya diproses. Nah selanjutnya P1 ini kan 5, baru kuantitasnya tadi ada 2, maka selang waktunya ke 9. P5 kurang 2 sama dengan 3, maka dia langsung antri lagi karena dia belum selesai diproses, dan P2 masuk ke antrian ke proses, maka P2 langsung diproses. Nah P2 ini butuh 2 burst time, menghabiskan 2 burst time, dan 9 tambah 2 11, maka P2 selesai diproses dan masuklah si P4 untuk diproses. Selanjutnya karena dia 11 selama waktunya ada 2, maka 11 tambah 2 13, maka P4 nya kan berstemnya 2 dan waktu selang waktunya adalah 2 juga, maka P4 nya 2 kurang 2 sama dengan 0, maka P4 langsung selesai diproses. Masuklah si P3. Selanjutnya P1 nya sama dengan 3. Nah karena selang waktunya 2, maka kita tidak bisa langsung menghabiskan, maka adanya P1 nya 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan pada waktu 15 dia masih ada lagi nih satu waktu yang harus diproses lagi, satu berstemnya satu lagi kan, maka waktu ke-16 lah dia baru selesai diproses satu. Selang waktunya itu sama juga, yaitu itu sama dengan 9. Itu kayak gini cara ngerjainnya, 7 dikurang belum 15 kurang 13 2 ditambah dengan 7 kan kita lihat P1 yang diproses. Nah ini 15 kan, 15 kurang 13 sama dengan 2. Nah simpan dulu 2, selanjutnya dia lihat lagi P1. Nah P1 ini diproses pada waktu ke-7, 7 dikurang 0 sama dengan 7, berarti 2 tadi, 2 yang hasil dari sini ditambah dengan 7 sini, 7 ini sama ini, maka 9, maka P1 sama dengan 9. P2, kita lihat lagi P2 ini diproses pada waktu 9 dan pada waktu 2. Itu aja, berarti 9 dikurang 2. Dikurang dengan 4, karena kan dia membutuhkan, dia datangnya pada waktu 9 tapi dia selesainya di waktu keempat, maka 9 kurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya P3 sama dengan 0 karena dia langsung selesai diproses begitu masuk antrian. Selanjutnya P4 sama dengan 4, 2 dikurang 11 dikurang dengan 7, jadi 11 sama 7 sama dengan 4. Nah waiting time rata-ratanya adalah 4,5 satuan waktu. Selanjutnya yaitu round robin prime time. Nah round robin prime time ini adalah setiap proses akan diproses sesuai sama dengan FCFS, namun dia proses yang diproses terlebih dahulu adalah proses yang memiliki burst time paling pendek, sedangkan FCFS tadi kan dia yang datang kan, dia yang paling pendek dulu. Saya menggunakan time yang sama yaitu 2. Nah ini dia. Nah ini pada waktu ke-0 masuk semua proses yang datang kan, P1, P2, P3, P4. Namun karena P3 memiliki burst time paling pendek, maka dia dulu yang diproses. Nah pada waktu ke-1 P3 selesai diproses. Nah maka tinggal P1, P2 dan P4. Dan P1, P2 dan P4 yang memiliki burst time paling pendek adalah P2 dan P4. Namun karena P2 datang terlebih dahulu, maka dia duluan untuk dikerjakan karena sama-sama memiliki burst time 4. Maka P2 diproses. Nah kuantitas tadi kan kuantitas saya tadi yang saya buat kan ada 2 kan selang waktunya, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah P2 masih memiliki 2 burst time. Nah P1 dan P4 nya tetap belum diproses kan, jadi sama aja. Nah selanjutnya karena dia paling pendek lagi, dia yang dikerjakan lagi. Nah pada waktu ke-5 P2 selesai diproses, lanjut ke P4 yang diproses.
Begitupun seterusnya sampai P2 selesai diproses. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. P2, P4, P1, P2 selesai diproses, P4 diproses, P1 ini warna bentar ini. P1, bentar sebenarnya ada salah. P4 nya habis, P1 pas nih. P1 kan tadi karena P4 nya udah selesai tuh, P4 selesai dikerjakan, ke waktu 9 sudah habis prosesnya, maka P1 masuk. Selama waktu kedua ini P1 guys. P1 P2 ya. P1 pada waktu 11, 7 kurang 5, 7 kurang 2 sama dengan 5, kurang 2 lagi sama dengan 3, kurang 2 sama dengan 1, maka habis pada waktu ke-17. Kalau tunggu nggak beda jauh sama yang tadi, yaitu P1 nya 16 kurang susah nih ya. Ada 6 tadi pada waktu ke-9 ya. 9 ini dikurang dengan 0. Dia kan ngantrinya dari waktu ke 0, jadi 9 dikurang 0 9. Artinya P2 sama dengan 1, P2 ini dia 3, P2 diproses tadi pada waktu ke 1 ya. Udah 1 kurang 0 sama dengan 0. Ya kurang 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya P3 nya kan langsung diproses tadi kan pada waktu ke 0, berarti dia nggak perlu menunggu, langsung diproses. Selanjutnya P4 itu mulai diproses pada waktu ke-5, sedangkan dia sudah menunggu pada waktu ke-0, maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka waiting time rata-ratanya adalah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 5 dibagi dengan 4 sama dengan 3,75 waktu. 3,75 waktu. Nah, itulah. Baiklah, itu saja yang bisa saya disampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.